Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu kembali pada mata kuliah Administrasi Pembangunan. Mata kuliah Administrasi Pembangunan ini memiliki deskripsi singkat daripada mata kuliah Administrasi Pembangunan sebagai berikut. Deskripsi daripada mata kuliah Administrasi Pembangunan ini adalah mata kuliah Administrasi Pembangunan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana ilmu administrasi negara. Secara umum, materi perkuliahan ini akan mengacu pada tema utamanya, yakni tentang pengembangan administrasi negara di negara-negara berkembang dengan ruang lingkup yang meliputi konsep, kebijakan, organisasional, kelembagaan, dan kepegawaian, serta administrasi program-program pembangunan. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pembangunan nasional multidimensi. Sesuai dengan RPS pertemuan ke-6, bahwa kemampuan akhir yang diharapkan daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami tentang pembangunan nasional yang multidimensi. Indikatornya yang pertama adalah mampu mengevaluasi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam dalam rangka pembangunan nasional. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tentang pembangunan yang multidimensi. Materi bahan kajian pada pertemuan kita yang ke-6 ini, yang pertama adalah pembangunan politik dalam rangka pembangunan nasional. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Yang ketiga, pembangunan sosial budaya dalam rangka pembangunan nasional. Dan yang keempat adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan serta pembinaan ketahanan nasional. Saudara-saudara para mahasiswa yang berbahagia, kita nanti akan berceramah dan berdiskusi. Waktu kita rencanakan adalah 150 menit. Di akhir pembelajaran ini nanti ada kuis dan tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu nanti memiliki indikator penilaian adalah ketepatan dan penguasaan materi yang akan mahasiswa semuanya kumpulkan. Sumber belajar yang kita pakai pada pertemuan kita yang ke-6 ini adalah buku 1, yaitu buku Administrasi Pembangunan, Teori dan Praktek, yang ditulis oleh Sahya Anggara Sumaldri tahun 2016. Buku 4 adalah Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri, yang ditulis oleh Ruhin tahun 2019. Dan yang ketiga adalah buku 5, Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa, yang ditulis oleh Ruhin tahun 2021. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, kita lanjutkan bahwa pembangunan nasional yang multidimensi tentunya menjadi fokus suatu negara dalam berbenah diri. Karena pembangunan multidimensional sendiri adalah perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik.
dilakukan suatu bangsa secara terencana yang meliputi pembenahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional dari negara tersebut. Sementara pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Saudara-saudara para mahasiswa yang berbahagia, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mendukung, saling mengisi, saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Berikutnya, kita akan mengulas tentang pembangunan bidang politik. Bidang politik merupakan salah satu aspek kehidupan bernegara yang mutlak perlu dibangun secara berkesinambungan. Pembangunan di bidang-bidang yang lain akan sangat tergantung pada kehidupan politik yang terdapat di negara yang bersangkutan. Dalam pembangunan bidang politik, kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat. Dan oleh karena itu, cara yang ditempuh dalam pembangunan politik harus mencerminkan proses demokratisasi. Saudara-saudara, bahwa pembangunan politik mempunyai akibat yang sangat luas yang perlu dikenali dan difahami secara tepat. Bahwa pembangunan di bidang politik bukan hanya berlaku bagi negara-negara dunia ketiga, akan tetapi juga bagi negara-negara yang sudah maju dalam kehidupan politiknya, serta negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua, seperti Indonesia. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, kita akan mengulas terkait pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara atau bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat. Pada gilirannya, pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dituntut adanya strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada masyarakat. Hal ini diharapkan masyarakat segera terlepas dari permasalahan perekonomian. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, strategi yang bisa ditempuh dengan cara modernisasi pertanian dan industrialisasi. Pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri. Sisi yang kedua menyangkut pertumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor. Sebagian besar negara-negara terbelakang pernah terlibat dalam revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya bertitik tolak dari dan berorientasi pada peningkatan produksi bahan pangan. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, suatu negara yang ingin mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada umumnya menempuh jalur industrialisasi. Orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi, yaitu orientasi produksi berbagai barang dan jasa untuk konsumsi di dalam negeri dan orientasi ekspor. Dalam melaksanakan industrialisasi yang mencakup berbagai sektor industri untuk menghasilkan barang dan jasa dengan pemanfaatan teknologi canggih, ada dua langkah harus pula diambil secara bersamaan. Yang pertama, ialah pengembangan knowledge industries, yaitu lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal seperti balai pelatihan kerja yang terkait dengan kebutuhan pasaran kerja harus melaksanakan pengembangan industri. Yang kedua, ialah menyadari pentingnya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam sektor industri. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah pembangunan di bidang sosial budaya. Saudara-saudara, aspek sosial budaya yang relevan untuk mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan ada 7 aspek yang sangat menonjol, ialah A. Bahasa. Bahasa ini adalah sebagai bahasa persatuan, adat istiadat, dan tradisi. Ini yang perlu kita pahami. Persepsi tentang kekuasaan, hubungan dengan alam, locus of control, pandangan tentang peranan wanita atau permasalahan gender, dan yang terakhir adalah sistem keluarga besar. Saudara-saudara yang berbahagia, para mahasiswa, sasaran pembangunan sosial budaya ialah mewujudkan masyarakat bangsa yang modern, setara
setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dengan tetap mempertahankan jati diri bangsa yang bersangkutan, yang menjadikan sebagai bangsa yang khas sifatnya. Berikutnya, pembangunan sosial budaya ini menyangkut antara lain kesediaan menerima perubahan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan, termasuk pola pikir, gaya hidup, cara bekerja, dan lain sebagainya. Para mahasiswa yang berbahagia, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wahana yang paling efektif untuk menyelenggarakan pembangunan sosial budaya adalah melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Baik itu pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan di pondok pesantren, serta pendidikan di mana saja yang berkaitan dengan peningkatan keilmuan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berikutnya yang keempat adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa di Indonesia memiliki 3 matra angkatan. Ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu, masih ada Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga matra tersebut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini memiliki tugas yang seluas-luasnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Saudara-saudara yang berbahagia para mahasiswa, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kemerdekaan nasional dalam semua bidang kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara dan dapat pengakuan de jure oleh dunia internasional. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan berarti ditingkatkannya usaha untuk menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, administrasi pemerintahan, dan keamanan nasional. Saudara-saudara sekalian para mahasiswa yang berbahagia, ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus-menerus. Ketahanan bukanlah merupakan suatu fenomena sosial politik yang tumbuh dengan sendirinya dan bukan pula merupakan suatu variabel yang berdiri sendiri. Ketahanan nasional
berkaitan erat dengan serta menghitungkan berbagai variabel dalam suatu negara. Artinya apa? Ketahanan nasional ini selalu berhubungan erat dengan berbagai hal yang ada di suatu negara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dari materi yang kita bahas di awal tadi, materi yang kita bahas terkait masalah pembangunan nasional yang multidimensi ini, kita bisa menarik benang merah kesimpulan dari pembangunan nasional multidimensi. Yang pertama, pembangunan di bidang politik bukan hanya berlaku bagi negara-negara dunia ketiga, akan tetapi juga bagi negara-negara yang sudah maju, serta negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua, seperti Indonesia. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara atau bangsa sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat. Sementara itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, para mahasiswa, pembangunan ekonomi harus berhasil karena pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ekonomi ini harus benar-benar berhasil. Oleh karena itu, coba para mahasiswa sekalian melihat fenomena-fenomena yang terjadi di daerah kalian masing-masing tentang pembangunan ekonomi ini. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah terencana dan terprogram? Apakah sudah sistematik? Apakah sudah berkelanjutan? Dan hasilnya apakah mampu untuk mengangkat masyarakat dari permasalahan ekonomi? Artinya, ekonomi pada masyarakat tersebut menjadi meningkat dan kemiskinan menjadi terentaskan. Artinya, di wilayah itu sudah berkurang kemiskinan. Coba, para mahasiswa sekalian bisa melihat fenomena itu di wilayah tempat tinggal masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berikutnya, wahana yang paling efektif untuk menyelenggarakan pembangunan sosial budaya adalah melalui pendidikan yang seluas-luasnya. Yang mana pengertian pendidikan ini adalah segala upaya yang dilakukan demi terwujudnya masyarakat modern yang didambakan pendidikan formal,
pendidikan sebagai aspek pendidikan formal, dan pemberantasan buta huruf. Sementara itu, sasaran pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan menjamin bahwa suatu negara bangsa mampu untuk menjamin integritas nasionalnya, menjamin keutuhan teritorial wilayah kesatuan negara, menjamin kehormatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kemampuan menangkis serangan yang datang dari luar, mematahkan berbagai usaha, memecah persatuan dan kesatuan negara bangsa, seperti dalam bentuk subversi, pemberontakan, dan separatisme yang mungkin timbul di dalam negeri, memelihara ketertiban umum, serta menjamin kelangsungan hidup negara bangsa yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi ulasan-ulasan terkait masalah pembangunan nasional yang multidimensi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di akhir perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, saya akan menugaskan kepada kalian, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, selain apa yang saya ungkapkan tadi, terkait untuk melihat kondisi pembangunan perekonomian yang ada di wilayah kalian masing-masing, juga melihat pembangunan pendidikan yang ada, sejauh mana tingkat pendidikan masyarakat yang ada di wilayah kalian masing-masing. Oleh karena itu, kalian akan mampu untuk mengetahui, kalian akan bisa mengidentifikasi apakah pembangunan ini sudah berjalan dengan baik, terencana, terprogram, ataukah belum. Kenapa demikian? Karena pembangunan nasional yang multidimensi ini tentunya akan mendukung pembangunan nasional secara utuh guna menuju cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, tugas-tugas yang kami berikan itu tolong dilakukan dengan baik, dikerjakan dengan baik, dan dikumpulkan secara tepat waktu. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menjalankan pendidikan ini dengan baik, menjalankan pembangunan ini dengan baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pembangunan.